Bab 441, untuk menang cepat, kita harus menggunakannya. Wang Che berbincang dengan mereka sebentar dan tahu secara garis besar tentang kompetisi besok. Sejujurnya, itu tidak optimis. Tim-tim universitas top ini semuanya sangat cerdik. Ini karena kompetisi tim juga maju sesuai dengan jumlah kemenangan. Sedangkan untuk tim-tim universitas top ini, mereka hanya perlu mempertahankan jumlah kemenangan. Begitu mereka bertemu dengan tim yang terlalu kuat, tidak ada pihak yang akan terlalu serius di babak penyisihan grup. Mereka tidak akan mengungkapkan taktik inti mereka. Lagi pula, bukan masalah besar untuk kalah 1 atau 2 putaran di babak penyisihan grup. Mereka hanya perlu memperhatikan peringkat kemenangan. Jika terlalu rendah, mereka hanya akan menunjukkan beberapa gerakan. Di sisi lain, perbedaan antara tim ketiga dan keempat sangat besar. Biasanya sulit bagi tim pertama dan kedua untuk kalah. Oleh karena itu, setelah babak penyisihan grup, kekuatan tim-tim universitas top ini terungkap secara kasar, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang sebenarnya disembunyikan. Mereka semua dicadangkan untuk babak penyisihan grup. Saya punya video pertarungannya di sini. Shen Mingluan berkata, naga angin bersayap 4 milik Long Tianya telah berkultivasi di area khusus di Gunung Binatang Ribuan. Ia sangat kuat. Di tim mereka, selain Long Tianya, 3 lainnya semuanya memiliki hewan peliharaan jiwa tipe naga. Jiwa bela diri mereka juga terkait dengan hewan peliharaan jiwa tipe naga. Junior, jika kamu naik ke panggung, apakah kamu bermaksud menggunakannya sebagai kekuatan utama? Hal ini membuat Wang Che ragu-ragu. Naga permata petir biru adalah hewan peliharaan jiwa dengan ketahanan petir yang sangat kuat. Ludi berpikir sejenak, kekuatan petir pedang magnetikmu seharusnya sangat tidak mungkin mengalahkan hewan peliharaan jiwa ini setelah lebih dari 9.000 tahun. Namun, naga permata petir biru lemah terhadap es. Sayangnya, kita tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe es. Ludi menggelengkan kepalanya dan mendesah, kalau tidak, kita masih punya kesempatan. Inilah alasan mengapa mereka kalah dari Akademi Kabut Es. Wangka berkata, meskipun ada banyak kontestan di akademi lain, dalam hal melatih hewan peliharaan jiwa tipe es, itu masih tergantung pada benua dataran es. Lagi pula, pertahanan hewan peliharaan jiwa ini sangat kuat. Hewan peliharaan naga lain dari tim Akademi Pertarungan Naga dikatakan kebal terhadap petir dan es. Itu sepenuhnya mengimbangi kelemahan tipe terbang dan tipe naga. Tidak ada kekurangan. Untungnya, kita bertemu dengan tim kedua. Sebenarnya, tidak ada perbedaan. Bai Xiaoluo merentangkan tangannya. Junior, Cheng Ze itu pernah bertarung denganmu sebelumnya. Selain itu, dengan identitasmu sebagai pemain unggulan di zona pertama, mereka pasti akan waspada terhadap beruang yang menyapu bersih kompetisi. Ini mungkin berbeda dari kompetisi individu. Ludi, Wangka, dan Mingluan tidak dapat banyak membantumu. Mungkin sangat sulit bagimu untuk membiarkan beruang kecil melawan 8 lawan sendirian. Wang Che mengangguk. Tahap penyisihan telah berakhir. Jika para kontestan itu masih tidak tahu apa-apa tentang Bear Tracer, itu akan terlalu konyol. Pertandingan ini sederhana. Serahkan padaku besok. Wang Che berkata, adapun Soul Pet yang akan naik panggung, setelah kalian menggunakan buff kalian besok, tarik saja Soul Pet kalian dan lihat dari samping. Itu hanya tim kedua. Mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Keesokan harinya. Hari ini adalah pertandingan pertama dari 32 besar kita. Di area kompetisi tempat Akademi Bela Diri Naga berada. Long Tianya berkata dengan percaya diri kepada ketiga anggota, tujuanku adalah memastikan 8 besar dan berjuang untuk 4 besar. Karena itu, mari kita bertarung sederhana dalam pertandingan hari ini. Aku telah melihat semua lawan, tim pertama Akademi Hutan. Akademi macam apa Akademi Hutan itu? Tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa-apa lagi. Aku telah mempelajari kompetisi mereka. Itu sangat tradisional. Mereka mengandalkan Bai Xiaoluo untuk berjuang naik. Pulse Moonblade miliknya agak aneh. Tapi tidak apa-apa. Kekuatannya jelas. Bagi kami, sangat mudah untuk menang. Susunan pemain kuno seperti taktik 3 lawan 1 memiliki batas atas yang sangat tinggi dan batas bawah yang sangat rendah. Batas atas mereka hanyalah batas bawah kami. Namun, meski begitu, kami harus serius tentang pertarungan sederhana. Hanya saja kami tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Kami harus bersiap untuk 16 besar. Apakah semuanya jelas? Mengerti, mengerti. Tapi bos, pada saat ini, suara ragu Cheng Ze terdengar, saya melihat informasi tim mereka dan menemukan masalah yang agak serius. Bahwa Wang Che adalah pengganti tim ini.
Wang Che adalah kontestan unggulan di zona pertama. Dia tidak akan berkompetisi dalam kompetisi individu hari ini. Ada kemungkinan besar orang ini akan menggantikan Bai Xiaoluo dalam kompetisi tim. Long Tianya tersenyum dan melambaikan tangannya. Tentu saja, aku juga memikirkan itu, tapi jangan khawatir. Memang, penguasa penginjak surga itu sangat kuat dan tak terkalahkan dalam kompetisi individu. Bahkan naga permata petir biru milikku tidak dapat mengalahkannya. Tapi ini kompetisi tim. Kalian semua memiliki hewan peliharaan jiwa terkuat, barisan terkuat, dan kami berempat. Kami semua adalah master jiwa kontrak di atas level 30 dan semuanya memiliki jiwa bela diri. Ditambah dengan persiapanku, jika penguasa penginjak surga itu naik ke panggung, kami akan memberitahu apa artinya menghadapi pasukan. Kami pasti akan menghancurkan penguasa penginjak surga itu dan tidak memberinya kesempatan untuk menyerap dan membalikkan keadaan. Selain itu, jika dia tidak naik ke penguasa penginjak surga, dan mereka tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe S, maka tidak peduli yang mana yang dikeluarkan Wang Che, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Dalam hal kekuatan, peluang kita untuk menang jelas lebih tinggi. Pada titik ini, Long Tianya tersenyum, aku tahu Wang Che. Sebenarnya, kompetisi tim sangat membatasi kekuatannya. Ini karena semua hewan peliharaan jiwanya sangat kuat. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan satu dalam kompetisi tim. Sebaliknya, kompetisi individu dapat lebih mencerminkan keunggulannya. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang kompetisi tim. Mereka berempat berdiskusi dan mengangguk. Tak lama kemudian, giliran mereka pun tiba. Proses kompetisi tim tidak jauh berbeda dengan kompetisi individu. Satu-satunya perbedaan adalah tempat kompetisinya bahkan lebih besar. 2 kali lipat ukuran kompetisi individu. Kami sudah menjelaskan aturannya tetapi kami masih harus melalui prosesnya. Wasit dengan santai berkata, berikan saya plat nomornya. Medan acaknya adalah medan padang rumput sederhana. Kedua tim saling mengukur. Wang Che, aku tahu kamu pasti akan naik panggung. Cheng Ze menggosok kedua telapak tangannya dengan gembira. Kompetisi tim juga sangat menarik. Wang Che mengangguk, tentu saja, aku harus berpartisipasi. Ini bukan kompetisi individu. Cheng Ze memberi isyarat, bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan terus menggunakan penguasa penginjak surgamu? Atau yang lain? Kita gunakan yang lain saja. Wang Che berpikir sejenak dan berkata, kita akhiri ini dengan cepat. Aku lebih tertarik dengan tim pertamamu. Mendengar ini, Cheng Ze tercengang. Teman baik, apakah mereka meremehkan mereka? Tidak apa-apa. Long Tianya tersenyum dan berkata, aku yakin saat kita bertarung nanti, kamu akan lebih tertarik pada kami. Kita lihat saja nanti. Wang Che mengangguk. Dengan itu, Long Tianya langsung melompat ke arena bersama ketiga rekan setimnya. Karena itu adalah padang rumput yang sangat normal, kekuatan hidup rumputnya sangat kaya. Di medan ini, kecepatan pemulihan kekuatan jiwa akan meningkat. Kekuatan hewan peliharaan jiwa tipe rumput akan otomatis meningkat, dan kekuatan-kekuatan jiwa mereka akan meningkat. Itu sangat cocok untuk pertempuran yang berkepanjangan. Long Tianya menyukai medan ini. Dibandingkan dengan domain angin naga atau lembah petir yang lebih cocok untuk naga permata petir biru. Medan padang rumput lebih cocok untuk tim. Ayo pergi juga. Wang Che dan mereka bertiga melompat turun dan memasuki tahap persiapan. Wang Ka segera menggunakan jiwa bela diri kartunya, memanggil binatang omong kosongnya, dan mulai bersiap untuk meningkatkan statistik. Ludi mengeluarkan cakram 7 bintang dan memanggil Raja Kilin tepi air. Sen Mingluan melepaskan luan hijau mengkilap dan berdiri bersama Raja Kilin tepi air dan binatang omong kosong, bersiap untuk melindungi kedua hewan peliharaan jiwa pendukung ini, serta Wang Ka dan Ludi. Saat cincin jiwa berkedip, aura kultivasinya dapat terlihat. Sebagai perbandingan, barisan lawan jauh lebih mewah. Naga permata petir biru Long Tianya adalah naga besar yang panjangnya 15 meter. Seluruh tubuhnya berwarna biru langit dan berkedip dengan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Naga raksasa tipe naga murni ini berevolusi dari naga terbang karena suka memakan permata petir biru. Skala naga petir biru dapat menahan banyak serangan atribut, terutama kekuatan petir. Di kepala naga, Long Tianya seperti penunggang naga dengan aura yang luar biasa. Jiwa bela dirinya secara alami tidak sederhana. Sebagai master jiwa kontrak level 38 dan kontestan kartu Truth Academy bela diri naga, jiwa bela dirinya adalah pedang darah naga yang memiliki hubungan dengan ras naga. Dalam sejarah, ini adalah pedang terkenal yang ditempa oleh darah naga dari era kuno yang jatuh. Dengan pedang darah naga,
Saat melawan hewan peliharaan jiwa tipe naga, kedua belah pihak akan memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Sambil memegang pedang merah di tangannya, Long Tianya langsung merasakan aura kepahlawanan. Little Blue, pihak lain sangat kuat. Long Tianya menepuk Blue Lightning Gem Dragon di bawah kakinya, jika perlu, kita bisa mengekspos kartu truf itu. Raung, jawab Gem Dragon. Kakak kedua, Star Dragon Fight. Kakak ketiga, Violent Blood Dragon Whisker. Long Tianya berteriak, kakak keempat, Nether Dragon Stance. Yang keempat adalah Cheng Ze. Kakak kedua dan ketiga adalah dua rekan setim lainnya. Itu datang. Cheng Ze segera melepaskan jiwa bela diri Red Flame Tyrant Dragon. Namun, itu tidak merasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, ia melepaskan hewan peliharaan jiwa hantunya, Nether Dragon Soul. Sebagai jiwa Nether Dragon yang unik, itu adalah hewan peliharaan jiwa tipe hantu. Ketika tidak dikombinasikan dengan Cheng Ze, itu juga sangat kuat. Kombinasi naga ganda, Cheng Ze menatap jiwa bela diri Red Flame Tyrant Dragon dan Nether Dragon Soul. Dua hantu berbentuk naga, satu merah dan satu hitam, berpotongan di udara. Dalam sekejap, evolusi jiwa bela diri. Jiwa naga merah dan hitam menyatu dan meletus. Kemudian, ia terbang langsung ke Long Tianya. Long Tianya langsung mengangkat pedang darah naga. Raungan, pedang darah naga tampaknya memiliki jiwa saat ini saat mengeluarkan teriakan kuno. Jiwa naga raksasa yang berevolusi dari jiwa bela diri langsung memasuki pedang darah naga. Ledakan. Pedang itu tampaknya telah disuntik dengan jiwa saat meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Aura misterius bertahan di pedang darah naga Long Tianya, memancarkan kekuatan naga tertinggi. Pada saat yang sama, kakak kedua dan kakak ketiga menggunakan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Jiwa bela diri mereka sangat unik. Jiwa bela diri kakak kedua adalah permata berbentuk naga yang seperti bintang. Batu pertarungan naga. Tidak ada batu seperti itu lagi. Ini adalah jiwa bela diri dari era kuno yang jatuh. Itu berasal dari hati naga raksasa yang telah terbentuk selama jangka waktu yang lama. Kemudian, itu diambil oleh Master Jiwa Kontrak dan dikenakan di sisinya sepanjang tahun, menyebabkan jiwa bela dirinya berubah dan jiwa bela keturunannya bermutasi perlahan. Itu adalah peralatan jiwa bela diri seperti batu yang tidak memiliki banyak kekuatan. Batu pertarungan naga praktis tidak berguna bagi hewan peliharaan jiwa lainnya. Hanya untuk hewan peliharaan jiwa tipe naga, itu memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat. Setelah diserap oleh hewan peliharaan jiwa tipe naga, itu dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwa tipe naga secara signifikan. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi peningkatannya. Ketika jiwa bela dirinya muncul, hewan peliharaan jiwanya telah muncul. Itu adalah naga terbang yang sangat kecil, naga musik iblis. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan memiliki sayap. Itu bisa mengeluarkan raungan naga yang sangat istimewa. Sementara kekuatan mentalnya sangat luar biasa, itu juga memiliki keterampilan jiwa tipe naga yang sangat kuat. Jika itu adalah kompetisi normal, naga musik iblis biasanya akan mengonsumsi batu pertarungan naga untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun lawan hari ini berbeda. Raung. Naga musik iblis mengeluarkan teriakan keras dan mengirim batu pertarungan naga ke mulut naga permata petir biru yang jauh. Raung. Saat menelannya, ukuran dan sisik naganya sedikit berubah. Meskipun masih jauh dari naga sejati, kekuatannya telah meningkat tajam dan auranya mengerikan. Naga musik iblis berdiri di samping naga permata petir biru seperti seorang jenderal. Tiga yang tersisa juga melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela dirinya secara alami juga tidak buruk. Itu adalah kumis naga merah. Kumis naga darah mewakili kekuatan hidup ras naga. Jika hewan peliharaan jiwa tipe naga menyerapnya, itu mungkin tidak serta-merta mengembangkan jiwa bela dirinya, tetapi itu juga akan sangat meningkatkan kekuatan hidupnya. Itu datang. Cincin jiwa saudara ketiga menyala dan naga kecepatan angin terbang keluar. Itu juga naga tipe terbang yang pandai menyerang dan juga memiliki tingkat dukungan tertentu. Itu terbang ke sisi lain naga permata petir biru. Itu menyerahkan kumis naga ke naga permata petir biru dan menelannya. Kekuatan hidup naga permata petir biru segera meningkat. Energi napas naga di tubuhnya naik dengan cepat seperti kereta api. Naga permata petir biru telah sangat ditingkatkan oleh kekuatan-kekuatan dan energi tipe naga. Dengan bantuan dua naga terbang, ketiga naga berkumpul dan Long Tianya memegang pedang darah naga. Kekuatan naga yang luas tampaknya telah mengubah seluruh tempat menjadi domain angin naga.
Hanya tingkat kekuatan jiwa dan kultivasi hewan peliharaan jiwa dari kedua belah pihak yang sama sekali berbeda. Melihat Long Tianya saat ini dan naga permata petir biru, yang lain di sekitar Wang Che tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Long Tianya ini selalu bertarung bersama rekan satu timnya. Wang Ka terdiam, teman baik, mereka semua di sini untuk melindunginya sekarang. Bahkan naga musik iblis dan naga kecepatan angin telah direduksi menjadi pendukung. Keduanya juga merupakan kekuatan utama sebelumnya. Mereka memiliki lebih dari 7.000 tahun kultivasi. Hanya Cheng Ze yang setengah pendukung. Sepertinya mereka terlalu takut pada penguasa penginjak surga. Ludi juga sedikit terdiam, satu-satunya cara untuk mengalahkan penguasa penginjak surga adalah menghancurkannya dengan kultivasi dan kekuatan pada saat yang sama, tidak memberi beruang kecil kesempatan untuk menyerapnya atau langsung mengulur waktu. Dengan kondisi Long Tianya saat ini dan medan ini, sangat mudah untuk bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan. Selama kita tidak bisa membunuhnya secara instan, dia bisa mengulur waktu melawan beruang kecil itu sampai kekuatan jiwanya menghilang. Batu pertarungan naga dan kumis naga darah terlalu penting untuk hewan peliharaan jiwa tipe naga, mereka diperlukan untuk pertempuran yang panjang. Peningkatan kekuatannya juga sangat dibesar-besarkan, kekuatan naga permata petir biru ini jauh melampaui kultivasinya selama 10.000 tahun. Juga, pedang darah naga itu. Beberapa dari mereka melihat aura itu dari jauh dan langsung merasakan kulit kepala mereka geli. Jika Bai Xiaoluo naik ke panggung, dia mungkin akan dipukuli sampai babak belur. Junior, ini akan segera dimulai, Shen Mingluan tidak panik dan hanya mengingatkan, hewan peliharaan jiwa mana yang akan kamu kirim. Mengapa kamu tidak membiarkan serangga kecil itu naik ke panggung? Seharusnya serangga itu bisa mengalahkan. Di sisi lain, Long Tianya juga menyipitkan matanya sambil menunggu Wang Che melepaskan hewan peliharaan jiwanya. Tidak pantas bagi ulat kecil itu untuk naik ke panggung sekarang. Wang Che berpikir sejenak. Cincin jiwanya menyala dan aliran cahaya ungu terbang keluar. Jika kita ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, yang ini harus naik ke panggung. Bab 442, ini usaha sendiri. Itu muncul. Di tribun yang jauh, Li Yunxiu menyipitkan matanya dan menyaksikan pertandingan. Sebagai kapten tim pertama Akademi Jiwa Pertempuran dan kontestan unggulan zona ke-9, dia tidak bertanding hari ini. Lawan dalam kompetisi tim agak tidak berguna dan langsung diserahkan kepada pemain pengganti. Karena itu, dia datang ke sini untuk menonton kompetisi dengan penuh minat. Dia telah memperhatikan Wang Che sejak lama. Tepatnya, dia telah memperhatikan sebelum kompetisi api bumi. Setelah kompetisi api bumi, dia bahkan lebih memperhatikan. Sejak hari pertama Piala Raja, Li Yunxiu telah menonton kompetisi yang terakhir. Salah satu dari 4 Raja Iblis Besar Piala Raja tahun ini. Tingkat ancamannya hanya kedua setelah orang itu. Setelah babak penyisihan grup individu berakhir, dia sekarang mendatangkan malapetaka dalam kompetisi tim. Li Yunxiu menatap ke kejauhan dan sesekali melihat sekeliling. Banyak tim yang tidak dalam kompetisi atau telah selesai bertarung sedang menonton. Saat cahaya ungu muncul, Li Yunxiu segera mengonfirmasinya. Pedang magnetik. Dia memilih untuk menggunakan pedang magnetik. Mata Li Yunxiu berbinar, dengan kekuatan petir, dia ingin melawan lawan secara langsung, melawan penindasan kultivasi kekuatan jiwa, peningkatan 2 jiwa bela diri yang hebat dan 3 evolusi jiwa bela diri, sepertinya dia punya rencana yang cemerlang. Aku sudah memahami sebagian besar penguasa penginjak surga itu. Aku tidak tahu apapun tentang 2 lainnya. Informasi Kaisar Surgawi serangga itu dari tahun lalu. Li Yunxiu sedikit bingung, tetapi mengingat gaya bertarung Wang Che, dia tidak meragukan bahwa yang terakhir pasti punya cara untuk mengalahkan musuh. Adapun metode apa itu, dia tidak tahu. Begitu pedang magnetik muncul, itu langsung menarik perhatian banyak penonton. Akhirnya, hewan peliharaan jiwa kedua muncul. Apakah penguasa penginjak surga akhirnya akan beristirahat? Para kontestan yang telah tersingkir di babak pertama kompetisi, terlepas dari apakah mereka telah bertemu Wang Che atau tidak, merasakan hati mereka menegang. Tidak mungkin. Dia benar-benar menggunakan pedang kecil. Ludi berkata dengan kaget, sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Cahaya ilahi poros surgawi. Raja kecil, tingkatkan. Tidak peduli hewan peliharaan jiwa apa yang dipilih Wang Che, sebagai rekan setim, dia secara alami mempercayainya tanpa syarat. Wang Ka juga mengeluarkan beberapa kartu. Kartu acak. Kartu kembar. Ayo, kartu kecepatan dan kartu kultivasi kekuatan jiwa. Kedua kartu itu dilemparkan ke pedang magnetik. Shen Mingluan menepuk luan hijau mengkilap.
Harmoni Luan Phoenix. Luan hijau mengkilap mengeluarkan teriakan melengking. Bulu ekornya meletus dengan cahaya kuat yang tersebar di pedang magnetik seperti pelangi. Pada saat yang sama, sehelai bulu dimasukkan ke kepala pedang magnetik, bersinar sedikit. Hewan peliharaan jiwa yang dewasa harus belajar bertarung sendiri. Bear Tracer menempuh jalan ini. Kamu juga bisa melakukannya. Dukungan rekan satu tim tidak akan bertahan lama, jadi cobalah untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Jelas, Wang Che tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam perintah tersebut. Pedang magnetik bersinar. Pedang itu menatap ketiga naga yang berputar-putar di kejauhan, terutama naga agung di tengah dan kontrak Soul Master yang berdiri di atas kepalanya. Sungguh menakjubkan. Kemudian, pedang magnetik diam-diam mengaktifkan jimat pembunuh naga. Pada saat ini, naga permata petir biru yang telah menyerap kumis naga darah dan batu pertarungan naga tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang keras. Kekuatan naga yang besar menekan dari langit. Ekspresi Wang Ka dan Ludi berubah. Untungnya, Raja Kilin Tepi Air telah mengaktifkan perisai air dan nyaris mengimbangi tekanan mengerikan dari kekuatan naga itu. Meski begitu, hal itu membuat aliran kekuatan jiwa di tubuh mereka menjadi sangat lambat, seolah-olah mereka langsung kehilangan kemampuan pendukung mereka. Itu seperti dimensi kekuatan yang lain. Perbedaannya terlalu besar. Shen Mingluan sedikit mengernyit. Tim kedua Akademi Bela Diri Naga, ditambah dengan susunan pemain yang sempurna, sudah dapat menyerap kekuatan jiwa bela diri rekan satu tim mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Penggabungan kedua kekuatan jiwa bela diri tersebut juga meningkatkan atribut naga permata petir biru dalam semua aspek. Di antara keduanya, kumis naga darah memberi naga permata petir biru kekuatan hidup yang kuat sementara batu pertarungan naga memberi kekuatan yang besar. Peningkatan ini tidak dilakukan hanya dengan keterampilan jiwa. Selain itu, Long Tianya memegang pedang darah naga dan bertarung dengannya. Kedua naga terbang menjaga sisi tersebut, dan aura tipe naga tampaknya telah menyatu menjadi satu. Ketiga hewan peliharaan naga tersebut telah membentuk ikatan spesies khusus, yang menyebabkan kekuatan mereka meningkat lagi. Ikatan spesies ini pada dasarnya adalah keterampilan jiwa spesies dari ras naga. Pedang magnetik. Long Tianya berkata terus terang, lawan dia secara langsung dan kalahkan dia dalam satu gerakan. Meriam naga raksasa. Dia mengira pihak lain akan mengirim penguasa penginjak surga. Dia telah mengungkapkan kartu truf ini karena dia ingin menunda waktu melawan pihak lain. Naga permata petir biru memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan efek pemulihan dari medan. Selama hal itu tertunda, basis kultivasi kekuatan jiwa penguasa penginjak surga terlalu rendah dan akan habis cepat atau lambat. Pada saat itu, dia bisa mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Namun, pihak lain tidak membiarkan penguasa penginjak surga naik ke panggung. Sebaliknya, dia membiarkan pedang magnetik yang pandai menyambar petir naik ke panggung. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mari kita akhiri pertempuran. Saat dia selesai berbicara, cincin jiwa di tubuh Long Tianya berkedip saat pedang darah naga meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, dia menusuk kepala naga permata petir biru. Pedang darah naga memancarkan cahaya yang membakar. Pada saat berikutnya, boom, gelombang energi bergemuruh seperti ledakan. Mata naga permata petir biru tampak terbakar dengan api kemarahan. Kemudian, tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan pilar cahaya yang seperti matahari. Cahaya yang menyilaukan itu membutakan penonton. Energi tipe naga yang melonjak dan fluktuasi kekuatan jiwa yang mengguncang langit mengalir keluar seperti air terjun. Pada saat yang sama, tubuh pedang magnetik berubah dengan suara retak. Pedang petir ungu dan sayap pedang petir segera menyebar. Jimat pembunuh naga, aktifkan. Jimat penarik petir, aktifkan. Jimat kekuatan ilahi, aktifkan. Jimat konsentrasi roh, aktifkan. Pengisian mekanis, kelebihan energi. Pedang magnetik tiba-tiba menjadi pedang mekanis sepanjang beberapa meter. Pisau itu bersinar seperti sirkuit, mengalir dengan pola energi yang padat. Pola berbentuk naga misterius muncul di sayap dan bilah pedang. Baut petir dengan cepat menyerbu dari kepala pedang ke bilah dan ujung pedang. Perbedaannya adalah busur listrik yang dipancarkan oleh petir ini berwarna biru es. Saat berikutnya, meriam magnetik orbital biru es melesat keluar. Hantu berbentuk naga melilit bagian tengah meriam elektromagnetik rel dan meledak keluar. Fluktuasi kekuatan jiwa yang lebih mengerikan dan petir biru es misterius juga mengalir keluar pada saat ini. Itu jelas kekuatan petir, kan?
Mengapa itu memiliki efek pembekuan yang begitu kuat? Pada saat yang sama, pedang magnetik sudah terangkat tinggi. Inten pedang petir surgawi yang agung melonjak. Inten pedang yang panjangnya puluhan meter tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus langit. Tentara penyapu petir, itu adalah gerakan pedang yang menekankan kekuatan. Pada saat ini, dengan peningkatan dua komponen modifikasi, peningkatan kultivasi yang melampaui 10.000 tahun, dan kultivasi kitab suci kontrol petir pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dalam hal kekuatan, pedang magnetik bahkan lebih kuat dari harta karun beruang. Ledakan, petir biru es menutupi segalanya. Niat pedang yang menyilaukan memotong naga permata petir biru yang membeku. Embun beku yang diledakkan adalah batu es. Ketika menghantam Cheng Ze, kakak kedua, dan kakak ketiga, mereka memperlihatkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Orang bisa membayangkan bahwa pusat niat pedang itu. Naga permata petir biru yang besar jatuh ke tanah. Ia kehilangan kekuatan tempurnya. Dua jiwa bela diri terbang keluar dan mendarat di kakak kedua dan ketiga. Di sampingnya ada Long Tianya, yang memegang pedang darah naga dan memiliki mata yang terkejut. Itu seperti ekspresi yang tertinggal ketika ia dibekukan. Dua jiwa naga di pedang darah naga juga terbang dengan gemetar ke sisi Cheng Ze. Ketika jiwa bela diri memasuki tubuh mereka, mereka bertiga menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Jelas, jiwa bela diri Long Tianya dan naga permata petir biru juga mengalami kerusakan. Persaingan berakhir. Itu sangat cepat sehingga membuat kulit kepala seseorang geli. Kemenangan itu tidak terduga. Pada saat ini, wajah penonton dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak mereka. Bahkan Shen Mingluan dan dua lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka menang begitu saja? Apakah naga permata petir biru itu serapuh itu? Seharusnya tidak demikian. Tidak buruk, butuh dua gerakan. Wang Che mengangguk, jika kamu bisa mengalahkan lawanmu dalam 3 gerakan, kamu akan lulus. Pedang magnetik memang sedikit jenius. Dalam hal pertempuran, bakatnya masih sangat bagus. Dalam pertempuran pada tahap ini, selama seseorang dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka secara wajar, mereka pada dasarnya akan lulus. Pedang magnetik jelas telah mencapainya. Tampaknya berlatih dengan ulat kecil itu masih berguna. Dalam pertempuran ini, pedang magnetik tidak menggunakan gerakan besar apapun. Meriam magnetik orbital adalah keterampilan jiwa yang diciptakannya. Itu telah berlatih keras. Pasukan penyapu petir berasal dari tahun lalu, dan kemahirannya telah lama mencapai puncaknya. Pengisian daya mekanis dan kelebihan energi adalah keterampilan jiwa tipe mekanis yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan jiwa. Bagi pedang magnetik, meriam magnetik orbital adalah energi mekanis standar. Namun, pasukan penyapu petir berbeda. Ini adalah gerakan pedang kuat yang berfokus pada kekuatan dan jangkauan. Itu bukan keterampilan jiwa mekanis. Tentu saja, yang terpenting adalah petir es meteorit. Kekuatan unik binatang Titan, petir khusus dengan kekuatan es. Bisa dikatakan sebagai pembunuh naga raksasa dengan peningkatan jimat pembunuh naga tingkat menengah hingga tinggi. Sayang sekali, Wang Che berbalik. Kekacauan terjadi di kejauhan. Pedang magnetik terbang dan mengitari Wang Che. Sudah lama tidak bertarung dengan siapapun. Pedang magnetik sangat bersemangat. Kita menang. Wangka bertanya dengan linglung, astaga, bagaimana dia bisa menang? Sudah berapa lama? Apa yang terjadi dengan pertempuran panjang itu? Apa yang terjadi dengan pertempuran yang sulit itu? Itu tidak benar. Mengapa petir pedang magnetik memiliki energi es? Ludi bingung, apa ini? Benarkah? Apa ini? Mereka tidak tahu. Lagi pula, pasti banyak yang pernah melihat binatang Titan, seperti Raja Surgawi itu. Namun, tidak banyak dari mereka yang pernah melihat binatang Titan sebelumnya. Adapun tingkat yang lebih dalam dari jimat pembunuh naga, jimat kekuatan ilahi, jimat penarik petir, dan sebagainya, tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Sayap pedang petir memiliki 5 jimat roh, dan pedang petir ungu memiliki 7 lagi. Di bawah peningkatan cahaya ilahi poros surgawi Ludi dan harmoni Luan Phoenix Luan hijau mengkilap, ini menyebabkan kultivasi pedang magnetik menembus hingga 10.000 tahun. Ditambah dengan kelemahan jimat pembunuh naga dan petir es meteor, jurus ini sangat kuat. Sejujurnya, naga permata petir biru sudah tidak mudah menahan jurus itu. Lagi pula, kultivasi naga permata petir biru tidak jauh berbeda dengan Raja Magnetik. Menyentuh pedang magnetik, Wang Che menyadari bahwa pertempuran ini membuat kekuatan jiwa si kecil sedikit tidak stabil.
Jurus itu jelas tidak sekuat itu. Wang Che merenung dan berkata, seperti yang diduga, kultivasinya meningkat terlalu cepat. Itu tidak cukup kuat. Kultivasi pedang magnetik meningkat terlalu cepat. Di dunia kultivasi, sangat sulit untuk mencapai level pedang magnetik setiap beberapa dekade. Wajar jika mengalami kemacetan selama 100 tahun. Itu sudah mulai menyerap kesengsaraan petir. Bahkan jika intensitas kesengsaraan petir tidak tinggi dan hanya sisa petir dari kesengsaraan surgawi, itu sudah cukup menakutkan. Tetapi semuanya terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Petik 2 tanda tanya petik 2. 3 orang lainnya terdiam saat mendengar ini. Apa maksudnya jurus itu tidak kuat? Tim lawan langsung terbunuh dalam 2 jurus. Bukankah itu kuat? Lagi pula, jurus terakhir sepertinya digunakan setelah membekukan lawan. Kita ada di 16 besar. Ludi sedikit tercengang, sesederhana itukah? Aku jelas merasa bahwa pihak lain begitu kuat sehingga dia memberiku perasaan tak terkalahkan. Seharusnya bukan hanya kamu, kata Wangka. Lihat keheningan itu. Mereka seharusnya berpikir sama sepertimu. Shen Mingluan mengerutkan bibirnya dan menatap pedang magnetik. Junior, katakan padaku dengan jujur. Apakah si kecil ini curang? Tentu saja tidak, Wang Che berkata dengan serius, itu mengandalkan usahanya sendiri. Pedang magnetik menggelengkan kepalanya karena malu dan mengangguk. Petik 2, Shen Mingluan. Shen Mingluan tersenyum dan melanjutkan, baiklah, tapi 2 jurusmu ini terlalu kuat. Setelah menggunakan jurus sekuat itu dan kilat biru es ajaib itu, tidak akan mudah untuk bertarung nanti. Jika kita bertemu dengan tim dari Akademi Bela Diri Naga, seharusnya mustahil untuk bertemu dengan Akademi Bela Diri Naga mereka lagi. Tidak apa-apa, kata Wang Che. Pedang magnetik masih memiliki banyak jurus yang lebih kuat. Ini bukan apa-apa, sungguh. Bab 443, Prajurit Ilahi Mekanik. Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Di kejauhan, dengan bantuan anggota timnya, Long Tianya merangkak dengan gemetar. Dia menyeka air dari wajahnya dan terdiam. Anggota tim juga sangat terdiam. Cheng Zi adalah yang paling pendiam. Lupakan tentang dihancurkan oleh 3 orang dalam kompetisi individu. Kenapa? 8 dari mereka sebenarnya dikalahkan dalam kompetisi tim. Tidak, itu tidak bisa diterima. Kenapa pedang itu begitu dibesar-besarkan? Penguasa penginjak surga itu, suara Cheng Zi rendah dan dalam, mungkin itu yang terlemah dari 3 hewan peliharaan jiwanya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang meletus dari pedang magnetik itu tadi telah melampaui 10.000 tahun. Bahkan tanpa dukungan peningkatan dari rekan satu tim, setidaknya ia memiliki kultivasi kekuatan jiwa 9.000 tahun. Itu setingkat dengan naga permata petir biru milikmu, bos. Kelasnya mungkin tidak setinggi naga permata. 9.000 tahun. Long Tianya bergumam, dia di tahun pertamanya, kan? Ya, berhenti bicara. Long Tianya meraung. Cheng Zi terdiam. Aku tidak mengatakan apa-apa. Siswa tahun pertama, hewan peliharaan jiwa 9.000 tahun. Benar-benar lelucon. Baru setahun sejak ia menerima telur hewan peliharaan jiwa di semester kedua tahun ketiganya. Dia, Long Tianya, berada di tahun keempatnya. Itu pasti pertemuan yang tidak disengaja dari Myriad Beast Mountain atau Earthfire Competition. Cheng Zi menghela napas, yang tidak ku mengerti adalah apa petir biru es itu. Petir apa itu? Petir itu benar-benar memiliki kekuatan es yang sangat kuat, lagi pula, bagaimana bisa sekuat itu? Bahkan jika itu melawan kita, itu tetap petir, bukan keterampilan jiwa es murni. Itu bisa mengalahkan kita dalam satu gerakan. Pada titik ini, Cheng Zi langsung terdiam. Li Yunxiu menatap tempat yang membeku itu untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan darimu. Memang, setiap hewan peliharaan jiwa dapat mengejutkanmu, kultivasi kekuatan jiwa yang begitu tinggi, petir yang begitu istimewa, dan buff yang aneh. Li Yunxiu sedikit mengernyit, pedang magnetik ini benar-benar sulit dihadapi. Kompetisi tim masih bagus. Jika kita bertemu dalam kompetisi individu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kembali ke topik, hewan peliharaan jiwa kedua sudah memiliki kultivasi 9.000 tahun. Apakah serangga kecil itu, Kaisar Surgawi Serangga, bahkan lebih tinggi? Jika terlalu tinggi, mungkin akan terlalu sulit. Tahun pertama, Li Yunxiu menghela napas dan melihat ke platform di udara. Rasanya sedikit seperti Glaze Heavenly King. Konon saat itu, Glaze Heavenly King telah melatih hewan peliharaan jiwa berusia 10.000 tahun di tahun pertamanya. Saat itu, dia hanyalah eksistensi yang menantang surga. Hanya dalam beberapa dekade,
dia telah memelihara hewan peliharaan jiwa jutaan tahun pertamanya, jenis yang menantang surga. Di udara, Glaze, lihat, bukankah anak ini terlihat sepertimu sebelumnya? Blazing Sun Heavenly King berkata dengan bangga, ini adalah seorang jenius dari benua puncak barat kita. Di tahun pertamanya, dia dapat memelihara hewan peliharaan jiwa berusia 9.000 tahun. Seharusnya tidak jauh dari 10.000 tahun. Hanya saja, menerobosnya mungkin agak sulit. Glaze Heavenly King tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Petir tadi seharusnya adalah meteor Ice Lightning milik senior Titan, kan? Raja Langit Kegelapan Utara merenung dan berkata, pedang magnetik ini, mungkinkah itu selama kompetisi bumi jiwa guntur? Anak ini menyembunyikan dirinya cukup dalam. Aku bahkan tidak tahu sampai dia mengungkapkannya sendiri. Sayang sekali Raja Langit tanpa tepi tidak ada di sini. Kalau tidak, dia akan sangat senang melihat niat pedang ini. Aku meminta anak ini untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan jiwa pedang di reruntuhan pedang. Dia tidak pergi tetapi malah berlari-lari. Pada akhirnya, kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia pada. Apa maksudmu berlari-lari? Raja Langit Oracle tersenyum dan berkata, dia kembali ke kampung halamannya untuk membantu dan bahkan memperoleh hewan peliharaan jiwa baru. Bagaimana itu bisa berlari-lari? Namun, pedang magnetik ini memang sedikit unik. Tentu saja unik. Di sampingnya, mata Raja Langit Awan Giok menyala saat dia bergumam pelan, di dua bagian mekanis itu, setidaknya ada, terlebih lagi, ada jimat jiwa tingkat tinggi khusus yang menargetkan hewan peliharaan jiwa naga. Anak ini benar-benar ingin mengejutkan dunia. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah mengembangkan beberapa, tetapi sebenarnya, dia mungkin telah mengembangkan banyak. Kompetisi tim ini akan menarik. Ketertarikan Raja Langit Awan Giok jelas berada di atas Raja Langit lainnya. Dia melihat kekuatan yang meletus dari pedang magnetik, terutama saat komponen pedang diaktifkan. Hari pertama kompetisi grup Piala Raja berakhir. 16 besar kompetisi individu telah ditentukan. Perebutan 6 tempat terakhir dapat dikatakan berlangsung hingga gelap. Mereka hampir begadang semalaman sebelum memutuskan. Sayangnya, meskipun demikian, kompetisi keesokan harinya tetap berjalan seperti biasa. Persaingan yang sangat kejam itu pada dasarnya tidak memberi kesempatan bagi para kontestan untuk beristirahat. Pada kenyataannya, para kontestan yang telah bertarung selama 11 hari, meskipun kekuatan jiwa mereka penuh, hewan peliharaan jiwa mereka masih utuh. Namun, dia sudah kelelahan mental. Bahkan, sejak hari ke-9 dan seterusnya, beberapa kontestan pergi dengan menyesal karena kelelahan mental. Bukan karena mereka lemah, tetapi mereka tidak dapat beradaptasi dengan frekuensi pertempuran intensitas tinggi ini. Kompetisi hari berikutnya dimulai. Untungnya, untuk menghindari konflik antara kompetisi individu dan tim, ada urutannya. Kompetisi tim terlebih dahulu, lalu kompetisi individu. Mereka semua masuk 16 besar. Jika kita menang hari ini, kita akan masuk 8 besar, kata Ludi bersemangat, apakah ini hasil terbaik yang pernah diraih Akademi Hutan kita? Kita sudah memecahkan rekor sejak kita masuk 16 besar. Sen Mingluan tersenyum dan berkata, karena itu, kita tidak perlu merasa terlalu tertekan di babak yang tersisa. Wajar saja jika Junior Wang bisa menang. Jika kita kalah, kita bisa mencoba yang terbaik tanpa penyesalan. Jadi hari ini, aku masih jadi penonton. Bai Xiaoluo menguap, dalam pertandingan tim kemarin, aku menonton tayangan ulangnya, seperti yang kuduga, aku tahu itu. Sayangnya, aku harus berhenti di 16 besar pertandingan individu hari ini. Tidak mungkin bagiku untuk mencapai 8 besar, tapi aku sudah puas. Kemarin, setelah seharian bertarung, Bai Xiaoluo nyaris mengalahkan lebih dari 90 orang. Tidak mungkin menang hari ini. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Siapa yang akan diundi? Aku akan maju, aku akan maju. Bai Xiaoluo mewakili Akademi Hutan dan berjalan ke panggung untuk mengundi. Kemudian, dia berjalan turun dengan ekspresi muram. Tidak bagus, kata Bai Xiaoluo tak berdaya, itu Akademi Mekanik Baja Ilahi. Kamu mungkin harus menghadapi prajurit ilahi mekanik sejati. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Tidak apa-apa, Sen Mingluan berpikir sejenak, kita sudah masuk 16 besar. Tidak peduli akademi mana yang kita masuki, sebenarnya hampir sama saja. Beberapa dari mereka memikirkannya dan setuju. Tim yang mencapai tahap ini semuanya adalah ahli di antara para ahli. Lemah. Tidak ada, hanya siapa yang lebih kuat, terutama untuk akademi hutan mereka.
Prajurit ilahi mekanik. Wang Che memikirkannya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Wave Zero adalah prajurit ilahi mekanik sejati. Namun, biaya dan prosesnya seharusnya bukan sesuatu yang mampu ditanggung oleh seorang siswa. Akademi Mekanik Baja Ilahi berasal dari benua Sungai Naga di timur, juga disebut benua Laut Sungai. Itu adalah salah satu dari benua tiga lautan. Kata Shen Mingluan. Di benua Laut Sungai kuno, ada banyak binatang jiwa tipe naga, jadi itu juga disebut benua Sungai Naga. Akademi Mekanik Baja Ilahi adalah universitas ternama. Asal-usulnya sangat istimewa. Konon, mereka awalnya adalah jurusan utama di Akademi Pusat. Saat itu, hewan peliharaan jiwa mekanik belum terkenal dan baru saja muncul. Akademi Pusat tidak terlalu menghargainya, tetapi kemudian, mereka perlahan-lahan menghargainya. Saat itu, para siswa jurusan Mekanik Akademi Pusat dengan paksa menciptakan hewan peliharaan jiwa prajurit ilahi mekanik pertama meskipun kurangnya dana penelitian. Kemudian, seluruh siswa dan profesor jurusan tersebut menunggangi hewan peliharaan jiwa ini ke benua Sungai Naga. Mereka langsung mendirikan Akademi Mekanik Baja Ilahi di sana, sebuah akademi yang mengkhususkan diri dalam hewan peliharaan jiwa mekanik. Akademi Pusat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebagai universitas top baru, Akademi Mekanik Baja Ilahi selalu berada di 4 besar. Ini karena prajurit ilahi mekanik mereka adalah gaya ekstrim yang sebenarnya. Gaya ekstrim. Shen Mingluan berpikir sejenak, jika tim kedua Akademi Bela Diri Naga kemarin dianggap sebagai gaya ekstrim yang setengah matang, maka tim pertama Akademi Mekanik Baja Ilahi adalah gaya ekstrim yang sebenarnya. Lagi pula, itu adalah gaya ekstrim yang sempurna. Konon katanya masing-masing bisa digabung, tapi aku belum pernah melihatnya. Bersama, Wangka terkekeh, kau membentuk kepala, aku membentuk kaki, dan dia membentuk tangan. Bisa dibilang begitu, semua hewan peliharaan jiwa mekanik digabung. Shen Mingluan berpikir sejenak, lalu, ia menjadi prajurit ilahi mekanik yang lebih besar, Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Kekuatannya luar biasa kuat, aku tidak tahu seberapa kuatnya sebenarnya. Aku belum pernah menemuinya sebelumnya, kalau kita bertemu, kita mungkin akan tersingkir. Naga 1. Lagi, Ludi sedikit mengernyit, prajurit ilahi mekanik. Bisakah siswa benar-benar membentuk senjata perang yang begitu mengerikan? Itu hanya berbentuk naga. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan naga. Shen Mingluan berpikir sejenak, sedangkan untuk prajurit ilahi mekanik, aku belum pernah melihat rumor di aplikasi bahwa tim dari Akademi Mekanik Baja Ilahi ini berpotensi menang. Mereka semua ada di 16 besar. Mengalahkan kita berarti mereka ada di 8 besar. Mereka memang punya potensi untuk menang. Wang Ka mengangguk. Wang Che merenung dan menyaksikan beberapa pertempuran di Akademi Mekanik Baja Ilahi. Setelah menontonnya, dia menemukan, Akademi Mekanik Baja Ilahi ini seharusnya menjadi tim yang paling mudah untuk dilawan. Wang Che memikirkannya, terutama di depan pedang magnetik. Persaingan segera dimulai. Tempat kompetisi ini adalah medan gaya mental acak. Wasit berkata dengan sederhana, turun dan bersiap. Medan gaya mental. Ekspresi kedua tim berubah. Sial, kenapa ada di tempat ini? Ludi terdiam. Medan mental. Dengan tekanan mental, itu akan sangat membatasi kekuatan hewan peliharaan jiwa. Semakin kuat seseorang, semakin banyak batasannya. Hanya hewan peliharaan jiwa tipe mental yang tidak akan dibatasi di sini. Sebaliknya, mereka akan diperkuat. Selain itu, hewan peliharaan jiwa tipe hantu tidak akan terluka karena hewan peliharaan jiwa tipe hantu melawan hewan peliharaan jiwa tipe mental. Namun, pada saat ini, keempat orang dari Akademi Mekanik Baja Ilahi tersenyum tipis. Seolah-olah mereka sama sekali tidak takut. Tim pertama Akademi Mekanik terdiri dari pria kekar. Mereka mengenakan rompi hijau militer yang memperlihatkan otot-otot mereka yang kokoh. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Kaptennya, Lin Gang, memiliki potongan rambut cepak dan juga kartu truf Akademi Mekanik. Jiwa bela dirinya adalah chip mekanik. Jiwa bela dirinya dengan aura yang sangat modern. Tampaknya berhubungan dengan mesin. Faktanya, itu adalah jiwa bela diri mistis yang berhubungan dengan kekuatan mental. Rekan satu timnya hampir tidak lemah. Zhou Jian, wakil kapten, memiliki jiwa bela diri batu asal mekanik, jiwa bela diri yang diwariskan. Sao Yang, seorang anggota, memiliki jiwa bela diri baja emas hitam, jiwa bela diri yang diwariskan. Liao Jin, seorang anggota tim. Jiwa bela dirinya adalah tangan lincah, jiwa bela diri organ humanoid.
Dari sudut pandang jiwa bela diri, harus dikatakan bahwa mereka memang sangat cocok untuk memelihara hewan peliharaan jiwa mekanik. Seperti yang diharapkan, tim dari universitas ternama tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam kombinasi anggota mereka. Pertandingan kemarin sangat seru. Lin Gang tampak sangat kekar, tetapi suaranya sangat lembut. Dia menatap Wang Che, namun, Anda bertemu kami hari ini. Pasti sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Jika itu adalah kompetisi individu, saya pasti tidak akan bisa mengalahkan Anda. Tetapi dalam kompetisi tim, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengalahkan kami. Long Tianya dan yang lainnya seharusnya berpikir sama kemarin. Wang Che tersenyum. Long Tianya, Lin Gang tertawa dan berkata, mereka sebenarnya cukup kuat, tetapi mereka masih kurang. Lupakan saja, jangan buang-buang napas. Kalian lawan yang kuat. Kami akan sangat serius dalam pertandingan ini. Dengan itu, dia melompat ke medan kekuatan mental bersama timnya. Hampir pada saat yang sama, hewan peliharaan jiwa itu terungkap. 4 prajurit ilahi mekanik yang besar. Hewan peliharaan jiwa mekanik Lin Gang disebut Tyrannosaurus mekanik baja. Seperti yang dikatakan Shen Mingluan, hewan peliharaan itu hanya memiliki penampilan seperti naga, yang menonjolkan sisi ganas dan kejamnya. Pada kenyataannya, hewan peliharaan itu tidak ada hubungannya dengan hewan peliharaan jiwa tipe naga. Hewan peliharaan jiwa mekanik ini tidak dianggap sebagai prajurit ilahi mekanik. Proses modifikasi prajurit ilahi mekanik sejati bahkan lebih rumit daripada pedang magnetik. Prosesnya juga memakan waktu lebih lama. Saat ini, tidak banyak rencana modifikasi untuk prajurit ilahi mekanik di zona Perang Timur. Yang teratas adalah kelompok yang diwakili oleh Form Zero, seperti Wave Zero. Untuk rencana evolusi modifikasi lainnya, dia harus memikirkannya sendiri. Jelas, Tyrannosaurus mekanik baja ini dimodifikasi oleh Lin Gang sendiri. Tingginya sangat besar, lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan memiliki taring berkilauan serta kepala naga. Cakarnya yang tajam berbentuk kait, dan fluktuasi kekuatan jiwa di tubuhnya telah mencapai lebih dari 10.000 tahun. Saat mendarat di tanah, seluruh tempat berguncang. Itu adalah prajurit ilahi mekanik yang mengambang. Fakta bahwa itu bisa mengapung sepenuhnya terkait dengan materialnya. Hewan peliharaan jiwa mekanik Liao Jin adalah yang paling istimewa. Itu disebut roh mekanik bulu angin. Itu tampak seperti benda persegi. Jika seseorang tidak tahu namanya, orang mungkin akan berpikir bahwa itu adalah sepotong besi biasa pada pandangan pertama. Itu juga memiliki kultivasi lebih dari 8.000 tahun. Sebagai tim pertama, hewan peliharaan jiwa mereka jelas lebih kuat daripada tim kedua Akademi Bela Diri Naga. Hewan peliharaan jiwa mekanik ini. Wang Che melirik mereka dan menemukan bahwa hewan peliharaan jiwa mekanik ini sangat rumit. Mungkin ada ribuan komponen kecil di dalamnya yang membentuk bagian-bagian yang rumit. Setiap hewan peliharaan jiwa dimodifikasi setidaknya 3 kali. Mereka sendiri tidak terlalu kuat. Bahkan jika kultivasinya sangat tinggi, Tyrannosaurus mekanik baja itu jelas tidak kuat. Memikirkan hal ini, Wang Che juga melompat turun bersama mereka bertiga. Saat mereka memasuki medan mental, semua orang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka dicekik oleh tangan. Itu sangat tidak nyaman. Jika mereka ingin menggunakan keterampilan jiwa, kecepatannya mungkin akan jauh lebih lambat. Semakin lemah kekuatan mental, semakin jelas efeknya. Pada saat ini, Lin Gang berteriak, bersiaplah. Fusi mekanik. Dengan itu, jiwa bela dirinya muncul dan menyuntikkan dirinya ke dalam Tyrannosaurus mekanik baja. Tyrannosaurus mekanik baja meraung. Kekuatan mental yang tak terbatas tiba-tiba meletus. Seolah-olah mereka telah menerima panggilan. Ketiga hewan peliharaan jiwa itu segera bergerak. Yang pertama lepas landas adalah pedang pulsa di peti pedang. Ia membawa peti pedang dan terbang seperti meteor ke belakang Tyrannosaurus mekanik baja, mengeluarkan suara putaran mekanis yang tajam. Kombinasi itu selesai. Kemudian, seolah-olah dipandu oleh sesuatu, meriam mekanik raksasa melayang dan terbang menuju Tyrannosaurus mekanik baja yang jauh. Saat terbang, meriam mekanik raksasa terbelah menjadi 4 bagian dan mendarat di bahu dan pinggang Tyrannosaurus mekanik baja, membentuk lubang meriam khusus yang padat. Aura Tyrannosaurus mekanik meningkat lagi. Pada akhirnya, roh mekanik bulu angin juga dipandu oleh kekuatan mental Tyrannosaurus mekanik baja. Roh mekanik bulu angin persegi itu retak terbuka dan berubah menjadi potongan-potongan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk sayap mekanik energi besar yang berkedip-kedip dengan api hijau di udara dan terbang di belakang Tyrannosaurus mekanik baja.
Raung. Pengolahan kekuatan jiwanya secara langsung meningkat hingga hampir 20.000 tahun. Aura yang menakutkan itu tampaknya lebih kuat dari medan gaya mental ini. Pada saat yang sama, Lin Gang berteriak lagi, masuk ke kabin, kekuatan jiwa bela diri. Begitu dia selesai berbicara, 4 pintu kabin kecil terbuka di dada kiri dan kanan, perut, dan kepala Tyrannosaurus mekanik. Kapten Lin Gang memasuki pintu kabin. Zhou Jian dan Sao yang memasuki pintu kabin di dada kiri dan kanan. Liao Jin memasuki pintu kabin di perut. Mereka bertiga dapat menggunakan kekuatan jiwa bela diri mereka. Zhou Jian, yang berada di sisi kiri dadanya, memperlihatkan batu asal mekanik. Ini adalah jenis sumber makanan hewan peliharaan jiwa mekanik, dan juga sumber energi hewan peliharaan jiwa mekanik. Itu dapat memberi hewan peliharaan jiwa mekanik energi tanpa akhir. Seperti hati, dada kiri Tyrannosaurus mekanik menyala. Sao Yang, yang berada di sisi kanan dadanya, memperlihatkan baja hitam emas, paduan buatan yang sangat kuat. Saat itu muncul, baja hitam emas dengan cepat menutupi seluruh Tyrannosaurus mekanik baja dari luar ke dalam. Penampilannya yang awalnya berwarna perak diwarnai hitam, memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Liao Jin tersenyum dan mengulurkan sepasang tangan seperti kristal. Seperti hantu, dia mengetuk keyboard virtual di dalam. Nimble Hand adalah jiwa bela diri tipe organ. Tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi dapat melakukan rekayasa luar biasa yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh mesin. Itu adalah jiwa bela diri yang sangat baik untuk menggabungkan dan memodifikasi hewan peliharaan jiwa mekanis. Jika dibantu oleh kekuatan mental yang kuat, ia dapat dengan mudah mengendalikan prajurit ilahi mekanik yang 10 kali lebih kuat darinya. Evolusi. Prajurit ilahi mekanik. Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Kepala Tyrannosaurus mekanik menyala dengan hebat. Ia menanggapi kata-kata Lin Gang. Cahaya meluas ke seluruh Tyrannosaurus mekanik baja. Melihat pemandangan ini, penonton berseru. Meriam mekanik raksasa, pedang pulsa, dan roh mekanik bulu angin tampaknya telah menyatu dengan Tyrannosaurus mekanik baja. Ukurannya segera berubah dari berbentuk naga menjadi humanoid, tetapi anggota tubuhnya masih mempertahankan penampilan kaki naga dan cakar naga. Tubuhnya yang hitam murni tampaknya melambangkan kemauan seperti baja ilahi dan penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Mata mekanik hitam pekat itu memancarkan aura seperti dewa kematian, bagaikan senjata medan perang yang tanpa emosi. Namun, mental yang kuat itu memberitahu semua orang. Itu adalah bentuk kehidupan mekanis. Prajurit ilahi mekanik. Prajurit ilahi mekanik sejati. Itu adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk diselesaikan sebagai seorang siswa. Gaya ekstrim yang sebenarnya, manusia dan hewan peliharaan menjadi satu. Lebih dari 20.000 tahun fluktuasi kultivasi kekuatan jiwa. Pada tahap ini, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melihat ini, 3 orang di belakang Wang Che menjadi pucat dan gemetar. Bahkan jika mereka mengharapkan ini, itu hanya terasa menakutkan setelah melihatnya sendiri. Bagaimana mereka bisa bertarung? Ini adalah prajurit ilahi mekanik sejati. Wang Che melepaskan pedang magnetik. Tambahkan buff. Jika tidak ada yang salah, satu gerakan seharusnya sudah cukup. Petik 2. Anggota tim. Bab 444, Pedang Misterius. Tyrannosaurus tak tertandingi yang dibongkar. Itu harus diselesaikan dalam satu gerakan. Ketika ketiga rekan satu tim mendengar ini, mereka bertanya-tanya apakah mereka mendengar sesuatu. Prajurit ilahi mekanik di depan mereka dapat dikatakan telah sepenuhnya menggabungkan kekuatan 4 master jiwa kontrak dan 4 hewan peliharaan jiwa. Dibandingkan dengan tim kedua Akademi Bela Diri Naga kemarin, itu benar-benar berbeda. Ini adalah pesaing yang kuat untuk kejuaraan. Itu bukan lelucon. Tidak ada waktu untuk berpikir. Kompetisi akan segera dimulai. Mereka bertiga tidak ragu untuk menambahkan buff dan perlindungan ke pedang magnetik. Pada saat yang sama, tahap persiapan kompetisi berakhir. Terdengar teriakan. Di medan kekuatan mental yang sangat besar ini, seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa. Perbedaan kekuatan yang sangat berlebihan antara kedua belah pihak membuat hampir semua mata penonton membeku. Keseimbangan di hati mereka telah miring ketika Tyrannosaurus yang tak tertandingi muncul. Prajurit ilahi mekanik yang dibentuk oleh teknologi modern dan hewan peliharaan jiwa jelas merupakan salah satu perwakilan kekuatan tempur teratas di dunia hewan peliharaan jiwa. Bahkan prajurit ilahi mekanik tingkat terendah pun sebanding dengan hewan peliharaan jiwa transenden dalam hal tingkat. Bahkan jika biaya pembuatan prajurit ilahi mekanik seringkali sangat mahal,
Prosesnya sangat rumit, dan kesulitan melatihnya jauh melampaui hewan peliharaan jiwa lainnya. Namun, mereka tetap tidak dapat menahan pesona hewan peliharaan jiwa mekanik. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, prajurit ilahi mekanik sejati muncul di Piala Raja. Selain itu adalah prajurit ilahi mekanik yang baru saja mencapai bentuk lengkapnya. Itu juga telah menyatu dengan kekuatan jiwa bela diri manusia. Hanya Akademi Mekanik Baja Ilahi yang dapat melakukan ini pada tahap ini. Saat kompetisi dimulai, pemilik mata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mengharapkan adegan berikutnya. Di dalam tubuh Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Serang, Lin Gang berkata dengan tenang, Tyrannosaurus, gabungkan kekuatan kita. Baiklah, Roger. Tyrannosaurus mengeluarkan gema mekanis yang bersemangat. Saat prajurit ilahi mekanik berevolusi dari kombinasi, Lin Gang tidak dapat mengendalikannya sendiri. Kultivasi Tyrannosaurus saat ini terlalu tinggi. Tidak semua orang dapat menahan peningkatan energi yang begitu tiba-tiba dan penambahan 3 hewan peliharaan jiwa lainnya, terutama karena kombinasi ini tidak konvensional. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengendalikan 3 hewan peliharaan jiwa lainnya seperti tubuhnya sendiri. Dalam pertempuran, jika seseorang tidak dapat melakukan ini, maka bahkan jika mereka membentuk prajurit ilahi mekanik yang lebih kuat, itu akan sia-sia. Sangat mudah untuk tertangkap basah. Oleh karena itu, jiwa bela diri Lin Gang, chip mekanik, memainkan peran penting. Chip mekanik dapat meningkatkan kekuatan mental Tyrannosaurus dalam semua aspek, kendalinya atas mesinnya sendiri, dan kemampuan komputasi mekanisnya. Chip mekanik dapat bergabung dengan sempurna dengan 3 hewan peliharaan jiwa dan juga menjadi satu dengan mereka. Dengan cara ini, dalam pertempuran, mereka akan menjadi satu dan sama. Namun, ini masih belum cukup. Kultivasi yang dibawa oleh 3 hewan peliharaan jiwa ditumpuk secara langsung. Tentu saja, itu bukan penambahan dan pengurangan sederhana. Sebaliknya, itu ditumpuk sesuai dengan tingkat kultivasi. Sebelum kombinasi, Tyrannosaurus mekanik baja hanya memiliki kultivasi sedikit lebih dari 10.000 tahun. Tetapi sekarang, ia memiliki kultivasi kekuatan jiwa 20.000 tahun. Bahkan dengan basis kultivasi 2 kali lipat, Tyrannosaurus mekanik baja tidak dapat mengendalikan kekuatan ini dengan sempurna. Terutama dengan kekuatan jiwa bela diri manusia, baja hitam emas memberinya ikatan logam yang sangat keras. Setelah berevolusi, ia menjadi baju besi hitam emas dengan pertahanan yang kuat. Sedangkan untuk baju besi hitam emas, ia memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap serangan kekuatan dan atribut. Bahkan keterampilan jiwa 10.000 tahun dapat ditahan dengan sangat baik. Dalam arti sebenarnya, ia tidak memiliki kelemahan. Batu asal mekanik memberinya energi mekanik yang berkelanjutan. Tidak peduli seberapa kuat serangan mekanis, ia dapat menghabiskannya. Ini berarti bahwa perang gesekan tidak dapat menyeretnya keluar. Yang lebih penting, tangan lincah Liao Jin dapat membantu mengendalikan Tyrannosaurus yang tak tertandingi dan membantunya mengendalikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan dengan sempurna. Semua kekurangan yang dapat dipertimbangkan telah diperbaiki. Terutama di medan gaya mental ini, efisiensi chip mekanik akan meningkat sampai batas tertentu, dan kekuatan mental akan meningkat lagi. Ini berarti bahwa Tyrannosaurus yang tak tertandingi bahkan lebih tidak dapat dihancurkan. Bahkan terhadap hewan peliharaan jiwa tipe mental, pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Terutama dengan kultivasi selama 20.000 tahun, keterampilan jiwa tipe mental apapun tidak berguna melawannya. Banyak penonton tidak dapat menggambarkan perasaan tak terkalahkan ini, tetapi mereka dapat merasakannya. Tyrannosaurus yang tak tertandingi tidak terkalahkan. Ketika para kapten tim lain melihat pemandangan ini, mereka semua mengerutkan kening dengan ekspresi berat. Terlalu kuat. Itu benar-benar terlalu kuat. Mereka semua berpikir, jika mereka menghadapinya, apa peluang untuk menang? Terlalu rendah. Raungan. Pada saat ini, Tyrannosaurus yang tak tertandingi tiba-tiba meraung. Namun, pada saat ini, pedang magnetik tiba-tiba terangkat ke udara dan berhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti. Hanya cahaya redup yang muncul. Wang Che menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, sebuah hantu aneh tiba-tiba terbang keluar dari pedang magnetik. Seperti pedang terbang, ia melangkah pada lintasan misterius dan terbang menuju Tyrannosaurus. Hantu seperti bayangan ini seperti aliran cahaya. Serang. Lin Gang tertarik. Tanpa diduga, pihak lain sama sekali tidak takut dan masih memiliki keberanian untuk menyerang. Aktifkan penghalang partikel mekanis. Lin Gang melambaikan tangannya,
aku ingin melihat apakah ia dapat mengalahkanku seperti bagaimana ia mengalahkan Long Tiannya dalam 2 gerakan terakhir kali. Liao Jin segera mengangguk dan menunjuk dengan tangannya. Tyrannosaurus yang tak tertandingi merasa bahwa seluruh tubuhnya sangat halus dan energinya sangat halus. Sebuah penghalang pertahanan energi seperti sarang lebah berdiri di tubuhnya. Namun, bentuk pedang itu melesat seperti aliran cahaya dan langsung menembus penghalang pertahanan. Hal ini membuat Lin Gang sedikit mengernyit. Tidak dapat disangkal bahwa serangan ini sangat cepat. Itu menyerang seperti hantu, benar-benar cahaya. Tetapi tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Bayangan pedang itu melewati penghalang hujan energi dan tubuh Tyrannosaurus. Itu seperti jarum terbang yang menenun melalui tubuh Tyrannosaurus. Namun, seperti bayangan, itu hanya melewati tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa yang terjadi? Lin Gang berteriak dengan suara rendah, jangan buang waktu. Satu meriam partikel mekanik raksasa akan langsung membunuhnya. Mendengar perintah itu, dalam sekejap, keempat meriam mekanik raksasa di Tyrannosaurus yang tak tertandingi diarahkan ke pedang magnetik yang jauh. Cahaya langsung mengembun. Namun, tepat saat hendak melepaskannya, tubuh Tyrannosaurus yang tak tertandingi tiba-tiba bergetar. Suara cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya dan alarm tiba-tiba muncul di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Lin Gang tercengang. Tidak, aku tidak tahu. Aku tiba-tiba kehilangan kendali atas meriam mekanik raksasa. Tidak, aku sama sekali tidak bisa merasakannya. Mereka mengacu pada 3 hewan peliharaan jiwa. Cahaya tiba-tiba bangkit dari tubuh Tyrannosaurus lagi. Itu adalah cahaya yang merosot. 3 cahaya bangkit dari Tyrannosaurus dan terbang keluar dari 3 arah. Prajurit ilahi mekanik, Tyrannosaurus yang tak tertandingi, tiba-tiba hancur. Petik 2 tanda tanya petik 2. Seluruh hadirin terdiam. Perubahan mendadak ini terlalu mengejutkan. Itu benar-benar seperti jatuh ke tanah begitu terbang ke langit, membuat orang tidak dapat bereaksi. Tercengang. Di kejauhan, pedang magnetik mengeluarkan teriakan pedang. Kali ini, pedang itu terbang keluar dan mulai berputar. Saat berputar, cahaya tak berujung berkedip. Badai energi yang mengerikan mulai berkumpul menuju Tyrannosaurus yang jatuh dengan pedang magnetik sebagai pusatnya. Cahaya pedang petir ungu meletus dari pedang magnetik. Seperti 10.000 pedang yang kembali ke akarnya, mereka berkumpul dalam badai energi di bawah dan membunuh segalanya. Badai pedang magnetik. Lapangan mental tampaknya terganggu. Semua energi terkoyak dalam badai ini. Tyrannosaurus yang jatuh, 3 hewan peliharaan jiwa, dan 4 kontestan di kabin langsung terpesona dengan gila dalam cahaya pedang tak berujung dan badai magnetik. Terutama keempat kontestan, pikiran mereka benar-benar kosong. Itu adalah situasi yang tidak terduga. Gerakan kuat ini menghabiskan kekuatan jiwa pedang magnetik. Tapi itu segera berakhir. Di medan perang, mesin tergeletak horizontal saat para master jiwa jatuh ke tanah. Tempat itu telah lama menjadi reruntuhan oleh cahaya pedang. Energinya bahkan lebih kacau. Pedang magnetik terbang kembali perlahan. Adegan yang sangat mengejutkan ini membeku di mata banyak penonton. Itu berakhir begitu saja. Apa yang terjadi? Bagaimana itu berakhir? Akhirnya terlalu tiba-tiba. Rasanya seperti prajurit ilahi mekanik yang telah berubah hendak mengalahkan monster kecil itu seketika. Tetapi monster kecil itu memukulnya hingga babak belur. Bukan saja tidak menggunakan jurus yang hebat, tetapi bahkan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Itu terlalu konyol. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya kamu tidak lupa berlatih jurus itu seperti biasa. Wang Che mengangguk dan memuji pedang magnetik. Kemudian, dia berbalik dan menatap rekan satu timnya. Rekan satu tim, derajat D derajat. Bagaimana mereka menang? Mereka tidak bisa mengerti. Itu sedikit bisa dimengerti terakhir kali. Tetapi kali ini, mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa prajurit ilahi mekanik yang besar itu tiba-tiba hancur berkeping-keping? Pedang magnetik tidak melakukan apapun. Itu hanya berhenti di udara. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang tidak bisa mengerti. Lin Gang, Tyrannosaurus mekanik baja, dan 3 anggota lainnya serta hewan peliharaan jiwa tidak dapat memahaminya. Wang Che memperkirakan tidak seorang pun dapat memahami gerakan itu. Bahkan Raja Surgawi mungkin tidak mengerti. Ini karena itu bukan gerakan pedang, keterampilan pedang, atau keterampilan jiwa. Sebaliknya, itu adalah teknik pedang. Seni pedang pembunuh jiwa, teknik pedang tingkat pemula dari kitab suci pengendalian petir pedang ilahi. Teknik pedang ini menekankan penggunaan petir untuk menempa pedang.
Teknik ini menggunakan kemauan untuk mengendalikan pedang dan mengalahkan musuh dengan roh. Dengan satu tebasan, niat pedang petir menembus kekosongan dan dapat memotong jiwa musuh dari jarak ratusan mil. Meskipun itu adalah teknik pedang tingkat pemula, teknik pedang ini juga sangat kuat. Pada batasnya, semua yang ada di dunia dapat ditebas atau dihancurkan pada tingkat jiwa. Pedang magnetik belum mengolahnya sejauh ini. Namun, teknik ini telah mengolahnya ke tingkat yang sangat mendalam. Saat digunakan, teknik ini juga dapat memutus koneksi mental musuh dari jauh dan menyebabkan kerusakan serius. Tanpa bertarung, teknik ini menang dari jarak 1000 meter. Wang Che telah membiarkan pedang magnetik berlatih seni pedang pembunuh jiwa sejak lama. Sejak dia kembali dari bumi jiwa guntur tahun lalu dan memperoleh petir awan, dia telah membiarkan pedang magnetik berlatih. Baru tahun ini teknik ini cukup efektif. Tyrannosaurus yang tak tertandingi itu memang cukup kuat. Wang Che menyentuh pedang magnetik dan berpikir, dengan kekuatanmu, kecuali jika kau menggunakan petir ilahi kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan pertahanannya, kau hanya bisa bertarung langsung setelah memasuki bentuk pedang batu. Petir ilahi kesengsaraan surgawi adalah jurus yang kuat untuk pedang magnetik. Tentu saja, itu tidak bisa digunakan begitu saja. Wang Che harus mengakui bahwa pihak lain memang sangat kuat. Dalam situasi 1 lawan 1, bahkan jika pedang magnetik menggunakan petir ilahi kesengsaraan surgawi, itu mungkin tidak dapat mengalahkannya secara langsung. Perbedaan lebih dari 10.000 tahun kultivasi bukanlah lelucon, terutama karena pihak lain hampir tidak memiliki kekurangan. Hampir, tidak diragukan lagi, Tyrannosaurus yang tak tertandingi memiliki kekurangan yang fatal. Itu akhirnya berevolusi melalui jiwa bela dirinya. Itu bukan prajurit ilahi mekanik yang benar-benar dirakit sendiri. Kombinasi ini sepenuhnya bergantung pada chip mekanik Lingang. Dengan peningkatan medan mental, itu dikombinasikan dengan 3 hewan peliharaan jiwa. Setelah bergabung dan berevolusi, mereka tampaknya menjadi satu. Namun, selama mereka memutus jembatan mental yang menghubungkan mereka, evolusi akan menghilang dan bentuk aslinya akan dipaksa keluar. Tentu saja, kelemahan ini tidak ada apa-apanya bagi hewan peliharaan jiwa lainnya. Ini karena chip mekanik ada di tubuh Tyrannosaurus. Baju zirah luarnya dapat secara langsung menahan serangan kekuatan mental. Itu tidak dapat secara langsung memengaruhi chip mekanik, apalagi memutus hubungan mental di antara mereka. Namun, bagi seni pedang pembunuh jiwa, kelemahan ini diperbesar tanpa batas dan hampir fatal. Seni pedang pembunuh jiwa yang tak terlihat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Bahkan tanpa menyentuh Tyrannosaurus yang tak tertandingi, itu langsung memutus hubungan mental keempat hewan peliharaan jiwa. Terutama medan kekuatan mental ini, itu juga membantu dalam menggunakan gerakan ini. Itu tidak berguna bahkan jika pihak lain menghindar. Namun, seni pedang pembunuh jiwa saja tidak cukup. Baju zirah Tyrannosaurus yang tak tertandingi dan penghalang yang ditimbulkannya memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap kekuatan mental. Alasan lainnya adalah petir awan. Petir perak khusus ini tidak kuat, tetapi dapat menyebabkan kekacauan pada kekuatan mental musuh. Dulu, Wang Che telah membiarkan pedang magnetik mempelajari seni pedang pembunuh jiwa karena jurus ini. Dengan peningkatan petir awan perak, pedang magnetik hanya dapat memutus hubungan mental dengan menggunakan seni pedang pembunuh jiwa. Berbicara tentang seni pedang pembunuh jiwa ini, dengan levelmu saat ini, bahkan jika kamu menambahkan petir awan, ke hewan peliharaan jiwa normal lainnya, kamu tetap tidak dapat memotong jiwa mental hewan peliharaan jiwa. Wang Che berpikir sejenak, itulah mengapa mereka jarang menggunakannya, masih terlalu sulit untuk mengolah teknik pedang. Namun, kombinasi mekanis mereka kebetulan berbenturan. Bagaimanapun, ini adalah evolusi kombinasi. Tidak peduli seberapa kecil cacatnya, itu dapat diperbesar tanpa batas. Itulah sebabnya Wang Che berani menyimpulkan bahwa dia dapat mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan ketika dia melihat prajurit ilahi mekanik milik pihak lain. Setelah evolusi menghilang, pedang magnetik mengambil kesempatan untuk menyerang dengan badai pedang magnetik. Di bawah petir surgawi, ditambah dengan berbagai buff, pedang petir surgawi, peningkatan cahaya pedang, kekakuan lawan setelah evolusi, perubahan dalam kultivasi, guncangan mental. Keterampilan jiwa serangan kelompok skala besar segera membuat pihak lain kehilangan kekuatan tempurnya. Yang memuaskan Wang Che, dia tidak mengingatkan pedang magnetik keterampilan jiwa apa yang harus dilepaskan. Dia bisa berpikir untuk menggunakan seni pedang pembunuh jiwa alih-alih petir ilahi kesengsaraan surgawi atau pedang pembelah bayangan untuk menggunakan formasi pedang untuk melawan musuh terkuat.
Menggunakan kekuatan terkecil untuk bertarung adalah kualitas bertarung yang seharusnya dimiliki seseorang saat menghadapi musuh yang kuat. Bahkan jika gagal, itu adalah upaya yang wajar. Ini juga berarti bahwa pedang magnetik mengetahui kekuatan dan keterampilan jiwanya sendiri dengan sangat baik. Wang Che sangat senang. Standar pertarungan hewan peliharaan jiwa telah meningkat. Meskipun masih sangat muda, masa depannya menjanjikan. Bab 445, Shen Minghai, Paus Iblis Hujan, Musuh 16 Besar. Pada saat ini, pemandangannya sangat sunyi. Begitu sunyi sehingga tidak ada diskusi. Para Raja Surgawi sangat sunyi, mata mereka terbuka lebar. Jelas, mereka tampaknya tidak mengerti. Ayo pergi. Wang Che berkata, aku masih memiliki kompetisi individu. Jangan menundanya. Wang Ka dan Ludi mengikuti Wang Che kembali ke tribun wasit dengan kaku. Shen Mingluan ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia merasa tidak bisa menanyakan apapun. Dia membuka mulutnya dan menutupnya. Dia melihat ke arah penonton di sekitarnya dan menyadari bahwa itu sama. Mereka tercengang seolah-olah tidak ada yang mengerti apa yang telah terjadi. Baiklah, Junior Wang, pedang magnetik menggunakan keterampilan jiwa baru, kan? Shen Mingluan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Baru, Wang Che memikirkannya. Itu telah dilatih selama lebih dari setengah tahun. Itu bukan hal baru. Kata-kataku macet. Ludi terdiam, lihatlah Lin Gang dan yang lainnya. Ludi menunjuk Lin Gang dan yang lainnya yang putus asa. Mereka semua seperti mayat berjalan, tetapi juga tampaknya telah mengalami pukulan mental yang sangat serius. Ludi menggelengkan kepalanya, tiba-tiba aku mengasihani mereka. Sial, prajurit ilahi mekanik yang sangat kuat. Ini jelas salah satu kartu truf terkuat mereka. Mereka bahkan belum menggunakan jurus mereka dan itu hilang begitu saja. Mereka kalah. Jika itu aku pasti akan pingsan. Bukankah begitu? Wang Ka juga mendesah, evolusi kombinasi mekanis itu pasti membutuhkan waktu latihan dan pelatihan diam-diam yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan 4 hewan peliharaan jiwa mekanis menjadi prajurit ilahi mekanik melalui kombinasi dan kekuatan 4 jiwa bela diri. Tetapi sekarang kalah. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Kau membuatnya terdengar seperti kami tahu. Petik 2. Wang Ka. Lin Gang dan yang lainnya berjalan kembali ke tribun wasit. Tubuh mereka compang-camping. 4 tatapan tertuju pada Wang Che. Seolah-olah mereka ingin membongkarnya dan mempelajari Wang Che. Wang Che tidak merasakan apapun. Tidak ada simpati sama sekali. Ini adalah kompetisi. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Sebenarnya, kau tidak perlu menatapku seperti itu. Wang Che tersenyum dan berkata, aku yakin kau tahu apa yang kau lakukan. Aku juga mengingatkanmu bahwa gaya bertarungmu memang sangat kuat. Namun, masih ada kekurangan di dalamnya. Bahkan jika itu tersembunyi sangat dalam, selama itu ada, itu akan tetap ada. Selama masih ada kekurangan, itu tidak terkalahkan. Omong kosong. Lin Gang hampir mengumpat. Aku tahu itu. Namun, hubungan mental antara keempat hewan peliharaan jiwa itu sulit disentuh. Apalagi diputus. Bahkan hewan peliharaan jiwa tipe mental 10.000 tahun tidak dapat diputus dengan mudah. Tim lain tidak kekurangan hewan peliharaan jiwa tipe mental yang kuat, tetapi Lin Gang menjamin bahwa hewan peliharaan jiwa itu tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Paling-paling, itu hanya akan memengaruhi operasi Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Namun ini tidak terduga. Itu terputus tanpa tanda apapun. Itu terlalu konyol. Keterampilan jiwa apa? Namun, pihak lain melakukannya. Lin Gang tidak bisa berkata apa-apa. Kegagalan adalah kegagalan. Kupikir kita bisa bertarung untuk kejuaraan, Lin Gang mendesah pelan. Jika kamu tidak bertemu kami, kamu memang bisa bertarung. Wang Che mengangguk. Kekuatan, bakat, dan persiapan pihak lain sebelum kompetisi jelas merupakan salah satu yang terbaik. Sayangnya, mereka secara kebetulan bertemu dengan pedang magnetik yang mengetahui ilmu pedang pembunuh jiwa. Terkadang, mengalahkan musuh tidak selalu membutuhkan kekuatan. Dengan memegang kuncinya, kemenangan sudah dekat. Lain kali, saat Tyrannosaurus mekanik benar-benar menjadi prajurit ilahi mekanik. Mata Lin Gang berangsur-angsur kembali bersinar. Ia menatap Wang Che dengan tatapan membara dan semangat juang yang agung. Aku pasti akan menebus kekalahan hari ini di masa depan. Aku akan menunggu. Wang Che mengangguk. Memiliki lawan seperti itu adalah hal yang baik. Dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir tentang pedang magnetik dan yang lainnya yang terlalu kuat dan tidak dapat menemukan lawan yang memenuhi syarat.
Sungguh sepi menjadi tak terkalahkan. Lin Gang pergi bersama timnya. Seolah-olah waktu telah berhenti, para penonton berangsur-angsur kembali sadar dan mendidih. Ini jelas merupakan kompetisi tim paling luar biasa yang pernah mereka lihat. Pembalikan situasi yang sangat besar, serangan yang sangat aneh, dan kekalahan Akademi Mekanik Baja Ilahi yang jatuh bebas membuat banyak penonton menyebut pertandingan tim ini sebagai pertandingan paling luar biasa di Piala Raja ini. Di udara, para Raja Surgawi saling memandang. Akhirnya, tatapan mereka tertuju pada Raja Surgawi Oracle. Itu seharusnya keterampilan pedang yang berhubungan dengan kekuatan mental. Raja Surgawi Oracle berpikir sejenak, aku tidak tahu banyak tentang keterampilan pedang, tetapi pada saat itu memang fluktuasi mental yang sangat istimewa. Aku belum pernah melihat keterampilan jiwa ini sebelumnya, juga belum pernah melihatnya sebagai keterampilan pedang. Jika Raja Surgawi tanpa tepi ada di sini, kita bisa bertanya padanya. Hantu yang terbang keluar dari pedang magnetik itu seperti jiwa kita. Ini adalah keterampilan pedang misterius yang menggunakan jiwa sebagai pedang dan dapat digunakan dari jauh. Selain itu, ia membawa petir surgawi khusus. Itu seharusnya petir surgawi di bumi jiwa guntur yang memiliki efek yang cukup besar pada kekuatan mental. Itu sangat unik. Dapat dikatakan telah secara akurat memahami kelemahan fatal Tyrannosaurus yang tak tertandingi. Itu runtuh dengan sentuhan sekecil apapun. Keterampilan pedang jiwa misterius, pertempuran yang menakjubkan. Raja Surgawi Oracle menghela napas, pedang magnetik ini telah dipupuk menjadi hewan peliharaan jiwa mekanis yang jauh melampaui imajinasiku. Jika mereka bertarung langsung, sebenarnya akan sangat sulit bagi pedang magnetik untuk menang. Pertarungan yang sangat klasik antara yang lemah mengalahkan yang kuat. Piala Raja tahun ini memang sangat bagus. Glaze, apakah kamu memikirkan sesuatu? Raja Surgawi Oracle menatap Raja Surgawi Glaze. Oh, Raja Surgawi Glaze menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa kekuatan jiwa pedang magnetik hampir habis. Bagaimana dia akan bertarung dalam kompetisi individu? Raja Surgawi tercengang. Oh, Raja Surgawi Api Bintang Geli, itu benar. Pedang magnetik ini memiliki kultivasi lebih dari 9.000 tahun. Itu seharusnya yang terkuat, kan? Dia masih memiliki sedikit bug. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kultivasi setinggi itu, kan? Penguasa penginjak surga sangat kuat, tetapi kultivasinya masih terlalu rendah. Di 16 besar kompetisi individu, jika dia menggunakan Heaven Trampling Overload, dia kemungkinan akan kalah. Lawan-lawan di tahap ini semuanya adalah orang-orang mesum kecil. Anak ini benar-benar berani bertarung. Dia mengubah kompetisi tim menjadi kompetisi individu. Siapa yang bisa menahan konsumsi seperti itu? Petik 2. The Heavenly Kings. Tim selesai bertarung di sore hari. Itu sebenarnya tidak lama, tetapi sangat kuat. Itu adalah ujian bagi setiap master jiwa. Namun, untuk dapat mencapai tahap ini, mereka telah lama beradaptasi dengan pertempuran intensitas tinggi. Setelah kompetisi tim, 8 teratas diumumkan. Mereka adalah, tim pertama Akademi Hutan, tim kedua Akademi Sungai Utara, tim pertama Akademi Jiwa Pertempuran, tim pertama Akademi Ibu Kota Ilahi, tim pertama Akademi Kabut Es, tim pertama Akademi Pusat, tim pertama Akademi Bersatu Tiga Benua Selatan, dan tim pertama Akademi Bela Diri Naga. Akademi Hutan terlalu mempesona. Itu langsung menjadi kuda hitam terhebat di Piala Raja tahun ini. Pembahasan mereka adalah yang paling populer, terutama topik Wang Che. Sisanya membicarakan tim kedua Akademi Sungai Utara. Dalam keadaan yang tidak terlalu dipikirkan oleh banyak penonton, mereka mengalahkan tim pertama Akademi Budidaya Binatang, yang menyebabkan keributan. Namun, dalam kompetisi tim hari ini, berita tentang tim Akademi Hutan yang mengalahkan tim Akademi Mekanik Baja Ilahi dengan jelas menekan semua popularitas kompetisi. Tak lama kemudian, kompetisi individu dimulai. Coba kulihat siapa lawannya. Wang Che melirik informasi kompetisi. Shen Minghai, siswa tahun keempat Akademi Bersatu Tiga Benua Selatan. Jiwa bela diri, Sungai Nu, level 41. 4 hewan peliharaan jiwa. Shen Minghai. Wang Che melihatnya. Bukankah ini saudara Shen Mingluan? Jiwa bela diri Sungai Nu, level 41, jenius perwakilan Akademi Bersatu Tiga Benua Selatan. Dia pernah bertemu orang ini di kompetisi api bumi. Wang Che ingat bahwa hewan peliharaan jiwa Shen Minghai ini adalah paus iblis hujan. Selain itu, ia sudah berkultivasi selama 10.000 tahun saat itu. Sudah beberapa bulan sejak kompetisi api bumi. Kekuatan Shen Minghai ini mungkin sangat berbeda.
Dia, lawan yang bagus. Wang Che mengangguk sedikit. Kemudian, hewan peliharaan jiwa yang harus naik panggung sudah bisa diputuskan. Mereka tiba di tribun wasit. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Shen Minghai menatap Wang Che dan berkata tanpa daya, Junior Wang, di antara 15 lawan yang tersisa, orang terakhir yang ingin aku temui adalah Su Xiu, lalu Li Yunxiu dan Jian Wuhen. Setelah itu kamu, kenapa? Tanya Wang Che. Karena melawanmu dan menang tidak akan menguntungkanku. Kalah akan merusak reputasiku. Wang Che. Memang, Wang Che melihat kontestan yang tersisa dalam kompetisi individu. Hampir semuanya berada di tahun keempat, tetapi hanya 3 yang sangat istimewa. Salah satunya adalah siswa tahun kedua, dan ada juga siswa tahun ketiga. Dia adalah satu-satunya di tahun pertamanya. Siswa tahun keempat lainnya mungkin tidak ingin bertemu ketiganya. Tidak ada yang bisa dikatakan jika mereka menang. Jika mereka kalah, itu akan sangat memalukan. Tidak apa-apa, kata Wang Che. Selama aku cukup kuat, tidak memalukan bagimu untuk kalah. Petik 2. Shen Minghai. Itu tidak benar, kata Shen Minghai serius. Sebenarnya, aku masih sangat percaya diri untuk menghadapimu. Aku harus berterima kasih kepada kompetisi api bumi. Aku memiliki sedikit pemahaman tentang serangga kecilmu. Sayangnya, semua hewan peliharaan jiwa kakak senior bertipe air. Kamu sudah cukup berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Aku sudah melihat kompetisi tim. Pedang magnetikmu sangat kuat dan bahkan mengendalikan kekuatan petir yang dahsyat. Jika kamu menggunakannya, kepercayaan diriku tidak akan tinggi. Sayangnya, pedang magnetikmu menghabiskan banyak energi dalam kompetisi tim, kan? Sedangkan untuk kompetisi timku, kekuatanku terjaga dengan baik. Kurasa kamu tidak akan menggunakan penguasa penginjak surga karena perbedaan kultivasinya terlalu besar. Kalau begitu, kamu hanya bisa menggunakan serangga kecil yang ahli dalam api itu. Atau kamu akan menggunakannya bersama-sama. Namun, dari pengamatanku, kamu hanya akan menggunakan satu hewan peliharaan jiwa, meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu. Shen Minghai jelas mengenal Wang Che dengan baik. Wang Che tersenyum dan menjawab, kamu benar. Aku memang bermaksud mengirim ulat kecil itu. Aku akan menjadi pengganggu jika mengirim keduanya sekaligus. Shen Minghai terdiam. Apa maksudmu? Seorang siswa tahun pertama menindas siswa tahun keempat. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Wasit mengambil plat nomor mereka dengan satu tangan, turun dan bersiap. Medan kompetisi ini adalah kolam roh iblis. Kolam roh iblis. Shen Mingluan tertegun dan ekspresinya berubah aneh. Kemudian, dia langsung melompat turun. Medan ini menarik. Wang Che memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya dia menjumpai medan ini. Kemungkinan mendapatkan medan gabungan setelah 16 besar akan sangat meningkat. Wang Che juga melompat turun. Bersambung.